Cek cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Raihan, RP 15 2018 108. Berikut project LTS, pemrograman simulasi yang saya kerjakan. Saya mengambil model regresi linear sederhana yang dimana saya ini menggunakan website berbasis framework, itu adalah Coordinator 4, dan menggunakan Bootstrap buat frontendnya, lalu database menggunakan MySQL. Di sini saya langsung jelasin ke alurnya dulu aja ya, baru codingnya. Di sini saya run dulu virus parser, baru kita buka localhost. Nah, kurang lebih begini tampilan dari frontendnya. Di sini saya ngambil template aja ya biar lebih cepat gitu. Di sini ini tuh merupakan template dari namanya SBadmin, yang dimana itu udah include dari Bootstrap versi 4.6, dan di sini tuh ada logo Coordinator sendiri. Nah, ini tampilan dashboardnya ketika user masuk ke halaman websitenya langsung gitu. Yang dimana di sini ada judulnya pemrograman simulasi, ada dua chart, yaitu satu chartnya itu tentang pengertiannya, regresi linear sederhana, dan studi kasusnya. Studi kasusnya saya di sini menggunakan curah hujan, pengaruh curah hujan terhadap produksi atau panen padi ya. Di sini tampilannya itu ada footernya ya sederhana aja begini, sama ada sidebar yang buat apa ya namanya, user mau ngapain aja gitu di website ini. Penjelasan bakunya sih kurang paham. Dan ada top bar itu biasanya ada tentang user sama ada search dan lain-lain, dikarenakan ini saya cuma ada dua fitur, jadi search nggak usah dimasukin, terus user pun ini diketik manual ya, karena website ini nggak punya sistem login. Kalau ada sistem login nanti bisa diimplementasikan sebenarnya nama user siapa. Lah, langsung aja kita ke input data manual. Di sini input data manual itu terdapat dua chart, ada input nilai data panen sama output tabel, yang dimana ini buat input nilai data terdapat dua form, ada keterangannya juga, ada ini buat nilai X sama nilainya ya. Lalu di sini ada output tabel sendiri, yang dimana ini ngambil dari database-nya kita buka dulu aja, localhost, namanya itu pemsim. Nah, ini dia input manual namanya. Nah, ini isi database kurang lebih kayak gini. Yang dimana di sini tuh dia tuh ngambil sampai data ke 15, sama kayak gini persis ya. Misalkan di sini kita mau input nilai X sama Y-nya, X-nya misalkan 2,6, Y-nya 30, gitu, rata-rata produksi bagiannya. Kita submit. Nah, ketika berhasil disubmit ada pesan data berhasil ditambahkan, dan otomatis akan nambah tuh ya. Misalkan kita dapat sekitar refresh tuh ada 2,6 sampai 30. Lalu ketika ini nggak ada datanya kita submit, itu di required, jadi emang harus diisi. Yang ini pun sama, yang G nya sama tuh harus di fill, tapi ketika yang diisinya itu adalah huruf selain angka gitu, itu tidak akan bisa, itu akan error tuh. Ntar ada penjelasannya itu mau bisa menjadi mana, dan nilai X sama nilainya hanya boleh angka. Misalkan datanya udah kita input, ini kan ada 16 data nih. Nah, kita langsung aja masuk ke hitung nilai. Hitung nilai ini ntar ada scatter plot, ada grafiknya, dan dimana ini X sama Y nya dari database. Ini bisa kita matikan juga, misalkan kamu udah lihat tuh bisa. Lalu di sini ada chart model regresi, yang dimana perhitungan yang telah diinputkan ini saya belum dimasukin rumus, sebenarnya gak apa-apa ya, ntar saya hapus saya di tulisannya. Dan perhitungan nilai A sama B nya yang udah ditentukan melalui rumus, yang mana rumusnya panjang gitulah pokoknya. Lalu di situ ada peramalan forecasting chart, yaitu menghitung nilai Y, yang dimana A nya nilainya udah dapat, B nya udah dapat, kita tinggal menginput nilai X. Nah, X nya misalkan kita masukkan buat peramalan yaitu 100 nih, udahlah mas penting lagi. Itu keterangannya udah ada, kita submit. Ketika disubmit muncullah chart hasil yang dimana dia menjelaskan nilai X ini, nilai Y nya berapa, nilai korelasi Pearsonnya sama nilai koefisien determinasi. Dan dimana di sini nilai korelasi, jika nilai korelasinya positif maka perbandingannya searah, tapi misalkan nilainya negatif ntar perbandingannya terbalik. Penjelasannya sudah saya coding
seperti itu pokoknya. Lalu di sini ada nilai koefisien determinasinya itu 0 ya. Ntar kita ulang deh biar gak 0. Di sini apa sih, rata-rata curah hujan terhadap produksi paginya itu adalah 0%, jadi itu dianggap persen, dan sisanya itu sebesar 100. Jadi ini cuman kayak keterangan koefisien determinasi aja. Lalu ada yang kedua itu input data Excel. Di sini sebenarnya sama, cuman beda cara input doang. Jadi saya buatkannya terpisah gitu ya. Soalnya kalau saya masukin ke dalam satu ini agak gimana gitu lihatnya. Jadi udahlah saya bikin terpisah aja. Ya oke, di sini saya ada fitur upload sama download Excel, yang dimana misal kita ke download Excel, dia akan ngedownload dari database. Database-nya itu adalah di XAPP, di HTDocs. Namanya projectnya program simulasi Public XP. Nah ini dia akan download dari sini, downloadnya secara lokal tentunya ya. Nah ini dia contoh dari isi datanya. Dia ada 10 data, jadi ini dia akan nge-input dari formatnya itu B2 sampai ke bawah terus, pokoknya C sampai ke bawah terus dia akan nge-input. Misalkan lebih dari 10 gitu, bisa coba aja lah ya. 11 ini tuh 12, misalkan ini 20. Coba kita save, kita close. Nah kalau misalkan mau diupload itu Excel harus close dulu ya, kalau nggak ntar bakal error. Kita coba misalkan kita tadi buka yang data 3 nih, data 3 kita buka, kan udah ada datanya nih. Nah terus kita saya lupa entah yang diupload yang nggak boleh, yang harus ditutup ini atau yang di database yang ini. Coba ya, kita coba satu-satu. Masukkan file ke data padi 3, open, kita upload. Oh berhasil ditambahkan, berarti itu bisa ya. Yang nggak boleh itu berarti yang di sini nih. Nah berarti misalkan ini dibuka, misalkan kita upload ulang, loh bisa juga, padahal waktu itu error pas saya coba. Ya udahlah, intinya begitulah ya. Intinya udah masuk gitu udah. Ya kita pas lagi. Ini kebanyakan datanya 36, kita hapus aja. Kita refresh dulu. Kita hapus yang ini deh, ini sampai mana ya, sampai sini deh, kita hapus aja. Jadi masuk banyak kan. Sip. Harus manual lah. Belum di yes, ya Allah. Nah ini kita misalkan ada 27 data ya, kita coba 27 data. Excel kurang lebih gitu sih. Ini misalkan kita hitung manual juga tuh sama kayak tadi, cuma ini udah berubah. Nah itu ini X nya misalkan 100 nih, masih 0, misalkan 12 masih 0. Ini ya ini kurang begitulah. Coba kita iseng, kita ganti isinya, kita hapus semua deh. Sini nih, kita hapus aja, delete, yes. Sisa 3 nih, kita refresh dulu. Nih misalkan kita segini, kita hitung. Nah lebih ya, walaupun 0,01 apalah, itu berhasil gitu intinya. Nah ini pokoknya alurnya kurang lebih begini, yaitu ada input data manual sama input data Excel, dan ada sketchpad gitu-gitu lah ya. Saya langsung menjelaskan aja ke codingnya. Dimulai dari front end dulu, tampilan depannya di mana di view-nya itu terdapat indeks ya, input Excel, manual, dan hasil. Terus di sini ada komponen sidebar sama toolbar. Di sini sidebarnya itu yang tadi di kiri itu, yang di sini.
sidebarnya, yang dimana saya akan langsung linkkan ke function yang namanya input dan function yang namanya menu Excel, input data manual sama input data Excel itu. Lalu buat top barnya yang tadi saya sudah jelaskan itu ada cuman manual aja, ngetik yang penting ada top barnya lah. Untuk indeksnya sendiri itu merupakan dari dashboard yang dimana ada penjelasannya dengan sederhana, ada pengertiannya juga, ada chart lagi buat studi kasus dan pengertiannya. Lalu di view input Excel itu merupakan yang ini ya, ini buat data yang ini mau upload. Di sini tuh ada error-nya, error tuh yang tadi pesan sukses. Lalu di sini ada form buat isinya yang tadi masukkan file Excel, kemudian ada output tabel. Di sini ada data perulangan buat rinci tabelnya dan ada button hitung nilai. Kurang lebih itu Excel. Kita masuk ke input yang hasil dari perhitungannya, input manual hasil itu ketika udah dihitung nilai nih. Nah, ini tuh si input manual hasil, nama view-nya, nama si frontend-nya itu. Di sini ada ini ya, script buat si grafiknya. Saya di sini si grafiknya itu menggunakan chart.js JavaScript. Kemudian heading yang sama. Nah, di sini ada form model regresi yang udah dihitung tadi nilai A sama nilai B. Cuma di sini nilainya saya nilainya formnya saya disable dikarenakan nah ini kan disable tuh, nggak bisa diketik, nggak bisa diapa-apain. Karena kan saya itu ini masing data itu saya passing dari function lain gitu, dari mau passing dari function 1 ke function A, saya passingnya melalui si front end gitu kurang lebih. Jadi saya masukkannya ke dalam form, nggak ke dalam teks kayak si ini. Nah ini kan teks nih, asalnya saya hitung begini, cuman ketika passingnya begini datanya ntar nggak akan keambil gitu. Lalu ada chart ramalan forecasting, jadi mana ada form juga yang buat si nilai X-nya, input nilai X. Lalu, nah untuk menampilkan hasilnya kan tadi misalkan kita back dulu ya. Ini kan pas sudah masuk ke perhitungan nilai belum ada hasilnya. Kalau belum disubmit, maka di situ saya masukkan if aja, simple. If jika emang ada nilai Y-nya, jika nilai Y itu ada isinya gitu, baru dia akan nampilkan si hasilnya, yang dimana hasil itu di kartnya itu ada nilai Y, jadi variabel nilai Y dijelasin. Lalu ada nilai korelasi Pearson dan keterangannya. Nah keterangannya sesuai ketentuannya, jika nilai si korelasi Pearson itu kurang dari 0, maka dia akan menampilkan negatif, dan jika tidak maka dia akan menampilkan positif. Lalu yang mengartikan bahwa perbandingannya adalah dijelasin lagi, di-ifin lagi, kalau nilai itu terbalik, kalau tidak berarti searah. Kemudian ada juga koefisien determinasi yang dimana nama variabelnya nilai KD, dan penjelasannya pun cuman dikasih apa ya, ini kodenya cuman di pembulatan doang karena dijadiin persen. Lalu di sini ada pembulatan dari nilai persennya itu 100 dikurangin si nilai ini. Udah gitu aja sih, ini kita contoh aja. Nah yang ini 100 kurangin sih ini variabel selain hujan. And if yang terus di situ ada script, ini ada JavaScript buat si nampilin scatter plotnya. Ini emang dari sananya dikasih namanya scatter tuh emang template dari sananya, labelnya kita determine sendiri. Nah ini buat nampilin si data X sama Y ya, kita kasih perulangan for each. Terus ada lagi script ini buat nampilin buat nge-get elemen ID myChart-nya. Itu myChart itu yang udah di atas tadi, mana scatter plot. Nah ini dia ID-nya myChart. Jadi ini buat nampilin itu di sini, dipanggil dulu scriptnya, baru dijelasin isi data, terus tipe chartnya apa gitu. Itu input manual hasil. Terus ada lagi input manual. Input manual itu yang ini dia, yang ada form gitu ya. Nah berarti di sini ada sama kayak tadi, ada flash sukses kalau misalkan datanya berhasil diinput. Terus ada lagi form ini yang tadi isinya nilai X sama nilai Y.
nilai X sama nilai Y. Di sini ada validasinya. Kalau error gimana tadi yang udah saya jelaskan. Nilai juga sama. Ini pesan invalid feedbacknya, misalkan invalid feedback yang merah tadi ya, biasanya ini merah tadi ini. Gak lama. Nah ini namanya invalid feedback gitu kurang lebih. Terus di submit functionnya namanya tambah data. Ntar functionnya di backend saya jelaskan di backend. Lalu ada output tabelnya cuman ngepassing data dari database yang dimana menggunakan perulangan for each juga buat ngambil semua nilainya dan iterasiin nomor gitu ya, nomor iterasi nomor yang dimana nah ini nomornya itu diiterasiin manual ya, bukan dari database. Soalnya kalau dari database tuh yang ID panen udah sampai 72 gitu, soalnya udah saya banyak dihapus karena ini auto increment ID-nya tuh. Jadi dia nerusin dari yang sebelumnya gitu. Itu aja buat yang front end. Kita sekarang masuk ke back end. Back endnya itu saya ada controller home, semua functionnya ada di sini sama input model gitu. Kita close ini, kita excel, input ini, kita model hasil, proses model mengajar yang pakai, sidebar, topbar, admin. Nah, ini back endnya ya. Mulai dari input model dulu. Input model itu database yang saya pakai. Jadi database yang saya pakai menggunakan namanya PAMSIM dan nama tabel yang saya gunakan input manual. Sebenarnya ini file system tuh asalnya mau saya pakai buat ke-upload si file Excel dan ternyata emang gak kepake gitu. Uploadnya pun otomatis langsung ke sini. Cuman kalau emang dibutuhin created add gitu, jadi si filenya kapan diupload dan di update-nya ya ntar bisa dimasukin ke database gitu intinya. Cuman kalau sekarang belum saya gunakan. Di sini pengaturan database-nya itu ada di .env. Di sini namanya hostname-nya localhost. Terus database-nya tadi PAMSIM 15.2015.108. Ini ya. Lalu ada lagi username-nya root karena SMPP jadi otomatis SMPP biasanya nggak butuh nggak diinin password kan, jadi dikosongin. Dan deriver MySQL. Jadi input model ini buat si tabelnya aja, tabel yang mau kita ambil dan yang mau kita ubah datanya buat di backendnya gitu. Di sini udah dijabarin ada protected table dengan nama input manual. Input manual itu ini nama tabelnya. Ada ID panen ini merupakan ID primary key-nya dan allowed fields atau fields yang bisa diubah nilainya isinya. Lalu di sini ada function buat hitung dari si rumus-rumus yang udah diterapkan di sini misalkan ya. Jadi di sini kan udah ada rumus mana? Nah, rumus yang ini nih. Saya ngitung di sigma misalkan yang kiri nih, sigma yi sama sigma x di kuadrat itu gak langsung dari si PHP, tapi saya ngitung langsung dari query dari MySQL-nya gitu. Soalnya kalau dari PHP ribet juga gitu, mending langsung dari ini aja lah, query aja gitu biar gampang. Soalnya kalau dari query cuma manggil gini aja, jadi query-nya itu select sum nilai x itu dari ini nih manual nih, nilai x sama nilai y dipanen ya, kita ingat nilai x nilai y, jadi select jumlahin semua nilai x sebagai total x dari tabelnya input manual tuh, sesimpel itu gitu buat ngambil dari query mah. Lalu ada total y juga sama, ngambil di sum nilai y dari tabel manual, input manual, x kuadrat yaitu dia kuadratin nilai x baru dijumlahkan sebagai x kuadrat. Lalu ada y kuadrat sama kayak di atas, cuma bedain nilai y. Ada x times y atau x dikali y dan dijumlahkan totalnya gitu. Jadi ini dikaliin dulu baru semua yang dikali itu tuh dijumlahkan ada berapa sih ya. Ada total panen itu ID panennya dihitung ada berapa karena itu merupakan nilai n. Nah ini nih nilai n. Lalu ada lagi total x kuadrat, dijumlahin dulu total x nya baru dikuadratkan sebagai namanya total x kuadrat. Lalu ada total y kuadrat sama kayak yang di atas ini. Kurang lebih backendnya buat yang si tabel input model begitu. Kita masuk ke backend utamanya yaitu controller si home namanya. Saya
saya kasih namanya home. Di sini karena udah dibikin input modelnya, jadi saya panggil use app input model, dan ya sebenarnya nggak usah ya ini karena yang emang aku pakai ini pada akhirnya, cuma nggak apa-apa lah. File system model, jadi saya udah bikin file system model ini, cuma tuh ini nggak kepake jadinya. Di sini saya menggunakan PHP spreadsheet buat si Excel-nya. Jadi setelah diinstal dia harus dipanggil dulu kayak gini buat si library-nya. Lalu di base controller ada protected input model, ini itu buat si nama modelnya yang ini nih, nama input model. Lalu ada function construct ini tuh buat ngejabarin variabel, tapi buat bisa dipakai di seluruh function gitu. Intinya kayak variabel global intinya kayak gitu kurang lebih. Di sini ada input model dijelasin. Kalau ini kan udah di use, habis di use harus digini dulu di this input model gitu kurang lebih kayak gitu. System model nggak dipakai, spreadsheet ini harus dipanggil lagi habis di use. Terus ada ini buat spreadsheet juga ya, ini buat nge-write si spreadsheetnya, ini buat nge-read-nya. Lalu ada public function index. Nah ini tuh tampilan ketika kita masuk ke websitenya, ketika ini nih. Nah home index dashboardnya lah kurang lebih. Di dashboard itu cuma ada dia passing data, title dengan nama ya inilah, nama bebas namanya gimana. Terus dia passing ke passing si variabel data ini, array data ini ke index yang ini tuh bukan nama variabel, bukan nama function index ini, akan tetapi index yang dari ini tuh nama dari view-nya, front end-nya. Nah ini jadi dia akan return tampilan ke sini gitu, maksudnya kurang lebih gitu, dengan ngepassing data gitu. Lalu di sini input. Nah yang input ini simple, cuma ada session itu cuma tampilan tadi yang pesan berhasil di input loh, di atas ini itu namanya session. Lalu di sini kita panggil lagi database modelnya. Setelah itu ada variabel data, cuman passing data data title, terus ada passing inputnya dan passing validasi itu tadi yang merah-merah itu ya. Nah yang merah-merah itu terus dia di return dengan ngepassing array data. Nah ketika kita udah masukin input di sini, kita akan masukin si database input ini ke dalam array data, baru bisa dipassing ke view. Nah pas sudah dipassing ke view-nya itu dengan nama input manual yaitu ini, baru kita bisa panggil. Tadi kan namanya di sini itu input ya, input. Otomatis di sini kita panggil lagi namanya input tuh, for each input as i. Dia akan menampilkan nilai x sama nilai y sepanjang yang ada di database gitu. Itu buat yang input. Terus ada lagi di sini tambah data. Tambah data itu function ketika tombol ini submit, diklik submit buat nambah ini ya katanya. Ketika di submit, dia ada validasi dulu, ngecek si nilai x ini numerik bukan sih gitu. Kalau dia numerik, yaudah dia ngelanjutin aja gitu. Kalau nilai y-nya numerik, oke, aman. Tetapi kalau misalkan ini kan yang pakai tanda seru nih, berarti ketika bukan numerik, maka ada pesan error. Pesan errornya itu nilai x hanya boleh angka gitu, yang tadi dia tampil di bawah itu. Lalu dan nilai y juga sama, nilai y hanya boleh angka. Lalu ada isi dari variabel validasi itu merupakan ini service validation, yang ini bawaan dari CI-nya, code igniter. Ketika emang error, maka dia akan mengisi validasinya dan nge-return data tersebut ke variabel ke function input dengan data validasi. Jadi intinya misalkan ini error, terjadi error gitu, dia akan balik lagi ke sini. Nah, terus validasinya dipassing ke sini, baru masuk ke sini. Nah, baru nampilin dia. Jadi ada 2 kali passing gitu intinya. Begitu buat validasi. Lalu di sini ada ini masukkan ke database itu cuma masukin doang ya. Jadi tadi kan udah dipanggil tuh input model. Kita pakai lagi
lagi this input model dengan function namanya save. Kita masukin nilai x nya itu karena udah dipanggil di sini nilai x nilai y, maka nilai x sama y itu kita masukin berdasarkan request variabel yang ada di front end yang namanya itu adalah nilai x sama nilai y juga. Di sini dari input. Nah, ini dia. Name-nya kan nilai x biar seragam aja gitu. Name juga nilai y. Nah, dia tuh ngambil variabel value-nya itu dari situ. Baru dia masukin ke database gitu. Ketika berhasil, ntar session-nya juga langsung di set di session. Akan nge-flash data, nama datanya itu pesan, isi datanya itu adalah data berhasil ditambahkan gitu. Misalnya di sini tuh cuma tampilan gini aja. Ketika sessionnya sessionnya itu dapat dan ada data bernama pesan, baru dia akan menampilkan ini gitu, menampilkan flash data, isi pesan itu dia ditampilkan gitu. Isi datanya itu data berhasil ditambahkan gitu, kurang lebih. Kemudian di situ dia akan langsung return redirect ke input atau balik lagi ke sini. Kenapa balik lagi ke sini? Soalnya function ini tuh tambah data itu cuman proses menambahkan data, bukan function untuk menampilkan front end-nya gitu kurang lebih. Jadi ketika semua prosesnya berhasil, udah berjalan, udah aman, baru dia balik lagi ke sini karena function input ini tuh yang hanya buat nampilin doang gitu. Function itu buat nampilin, function itu buat ngeproses gitu kurang lebih. Lalu terakhir bukan ternyata di sini ada function namanya input hasil. Input hasil itu ketika kita klik ini, nah itu kan home input hasil, dia akan menampilkan front end yang tadi yang hasilnya dengan data-data yang telah dipasing. Datanya itu apa aja? Nah tadi input model, define all, yang ini dia tampilkan semuanya, diambil semua nilai datanya. Lalu yang ini perhitungan data itu dia ngambil semua function yang udah kita jabarin dengan query ini. Ada total x, total y, x kuadrat, y kuadrat, x times y, total panen, total x kuadrat. Yang dimana dia di sini tuh dia panggil dari ini. Nah ini function yang udah kita jabarin yang isinya query semua gitu. Datanya semuanya udah keambil, baru kita hitung gitu. Di sini ada nilai A dan nilai B. Ini mah nggak usah saya jelasin lah ya, soalnya dia berdasarkan dari rumus yang ini. Yang dimana misalkan ada pecah-pecah itu ada paket 1, 2, 3, 4 itu kiri kanan, kiri bawah, kanan bawah gitu kurang lebih. Jadi ada paket 1A ini sesuai dari yang di atas, makanya dia tuh ngambil dari yang udah di atas itu. Baru ketika semuanya udah berhasil dihitung, baru dapat nilai A-nya. Dan ini saya bulatkan, saya round dengan namanya komanya 3 gitu, komanya 3 aja gitu cukup. Itu buat nilai A. Nilai B juga sama, ini rumusnya, dan nilai B-nya saya roundkan isinya gitu kurang lebih. Lalu di sini ada dummy data. Kenapa ada dummy data? Soalnya si front end-nya itu dia membutuhkan yang namanya nilai Y. Nah, si front end ini dia membutuhkan namanya nilai Y, tapi di sini kan belum ada nilai Y-nya. Nilai Y itu akan tampil ketika kita memasukkan nilai X, kita submit, baru dia tampil nilai Y. Nah, ini dia. Akan tetapi, misalkan kita file front end kan sama nih dengan nama input manual hasil. Nah, tuh dia udah nanyain ada nilai Y nggak sih? Akan tetapi di sini dia belum ada nilai Y-nya, tapi semua datanya udah dipasing ke dalam sini. Jadi saya bikin dulu aja nilai Y-nya dinolin dulu nih, biar nggak error gitu. Intinya kayak buat mencegah error doang. Ketika udah, maka semua datanya itu yang di sini dipasing ke dalam array yang namanya array data. Nilai A dijabarinnya nilai A dengan isi dolar. Nilai A, dolar itu variabel ya. Terus ada nilai B, nilai Y, sama input. Input itu dari si ini. Karena input itu nilai B kan tadi ini nih. Nah, nilai B dipasing. Nilai Y itu belum ditampilin, jadi masih dinolin. Dan nilai input itu buat nampilin ini scatter plot. Gitu kurang lebih.
ketika udah maka dia akan return view ke input manual hasil ke sini dengan nilai array data. Nah, pasti ke sini gitu. Lalu yang terakhir belum terakhir. Ada hasil final. Function hasil final ini merupakan ini nih. Dia cuman kayak menghitung isi-isi dari semua ini gitu. Di sini kayak tadi di atas dia manggil dari database tabel input model. Nah, cuman bedanya di sini dia ngambil nilai x, nx itu ini. Nah, ini nih. Formnya ini nih. Itu nx. Terus ada nilai A, nilai B. Nah, ini yang tadi saya bilang ini di passing. Jadi ini kenapa bentuknya form di disable, karena itu saya mau passing data dari sini, dari input hasil ke dalam hasil final, tapi di passingnya ke input manual hasil. Jadi ketika saya passing ke sini, saya pakai aja lah file input tapi read only gitu dengan value-nya yang udah dipassing dari nilai A gitu kurang lebih. Lalu dipanggil lagi di sini gitu. Jadi cara passingnya tuh. Lalu ada nilai Y. Nah, nilai Y baru dihitung ketika di hasil final. Di kan masih di 0. Di hasil final dihitung nih nilai A ditambah nilai B dikali nilai X sesuai rumus yang ini. Y sama dengan A tambah B dikali X gitu. Dapatlah hasil Y nih. Nah, ketika dapat nilai Y, nah saya di sini mau ngitung yang namanya korelasi Pearson sama determinasi. Yang dimana korelasi Pearson ternyata itu rumus juga ya. Rumusnya ya pokoknya rumusnya kurang lebih kayak gini juga lah, ada sigma-sigmaan. Di sini saya ngambil dulu query-querynya, semua query diambil dari input model, baru kita hitung ulang. Di sini ada paket 1, 2, 3, 4 dan sebagainya lah. Ini ada 4 paket. Ada atas bawah juga ini. Ketika udah dapat, nah baru kita dapat nih nilai R. Nilai R itu adalah si nah ini korelasi Pearson. R itu yang saya roundin, dibuletin 3. Terus ada nilai KD. KD itu koefisien determinasi. Nah, nilai KD mah simple gitu, cuman kayak nilai R kuadrat dikali 100. Nah, nilai KD itu. Cuman bikin ribet tuh kita nilai R gitu. Nilai R emang ada rumus. Jibun hitungnya, jadi ya inilah intinya. Rumus sepanjang juga. Setelah itu nih kita udah dapat nih nilai-nilainya. Nilai A kita passing akhirnya kayak tadi ke array data. Nilai A dipassing, nilai B dipassing, nilai Y yang udah ada isinya dipassing, nilai R dan passing, dan KD. Inputnya kita passing ulang karena buat si scatter plot gitu ininya. Baru saya return view lagi. Sebenarnya ini bisa pakai cara ini sih, yang kayak apa namanya tadi di atas, return redirect. Cuma biar cepat lah ya. Kayak saya returnin aja. Di sini karena nilai nilai Y-nya udah ada, maka dia tampil. Nah, untuk menampilkan ini tuh saya trigger dengan nilai Y. Ya, tadi saya bilang di front end. Ketika nilai Y ada isinya gitu, baru dia akan tampil si card hasil. Kan di sini baru 0 nih. Nah, di sini kan 0, maka pas ke sini itu belum tampil hasilnya gitu. Karena masih 0 ya, belum ada isinya gitu. Begitu buat nampilin hasil. Nah, ini ada menu Excel dan input Excel di akhirnya. Buat menu Excel itu yang ini dia. Nah, ini namanya menu Excel ya, itu sesuai functionnya. Ini mana ada session buat session itu tadi yang data yang berhasil di input atau tidak, dan ada input yang buat si tabel yang buat tampilin ini, yang apa namanya database input model. Dan udah itu aja, udah begitu dipassing. Ini ada validasi juga. Validasinya itu cuman cuma di sini aja, harus diisi gitu. Terus ada lagi, dia akan nge-return ke input Excel, ke view input Excel ini dengan data array yang namanya data gitu. Dan akhirnya nih ya, ada function yang namanya input Excel. Ini tuh proses
input datanya yang tombol upload. Nah, tombol upload Excel itu merupakan ini nih, input Excel. Dia di sini ngambil tanggal sama lengkap ya, day, month, year, terus di sini ada waktunya, ada jam, menit, dan detiknya. Makanya tadi yang saya bilang itu yang di sini. Nah, created updated itu date time dia tuh, date time. Jadi saya mau masukin itu tuh ke variable yang ini tuh sebenarnya ke yang tadi, database tadi, cuman ternyata itu bisa dimasukin tanpa ke database langsung, tapi masukin ke folder langsung gitu. Jadi ya udahlah, udah terlanjur juga. Di sini ada $UPD, yaitu dia mau buat update si datanya ini. Oh, saya masukinnya ke value. Sorry. Saya masukinnya ke sini ternyata, bukan ke created update. Oke, jadi si waktu yang ini tuh masuknya ke value gitu. Dengan file system model. File system model pun sama kayak input model, yaitu database isinya tuh gitu. Lalu dia kalau misalkan udah gitu di-update, filenya itu $file ini merupakan variable si file Excel-nya. Dia ngambil atau get file yang namanya data padi. Data padi itu di ini tuh apa namanya? Input Excel. Data padi. Nah, ini data padi. Jadi ini tuh file input atau si ini file input ini. Oke, dia ngambil data padi. Jika data padinya tidak kosong, maka di unlink. Unlink ini tuh buat menghapus. Nah, buat menghapus ini. Jadi intinya kita kayak nge-replace file ini gitu. Ini kita replace dengan data yang baru. Jadi kalau kita mau nge-replace ini, otomatis ini harus dihapus dulu kan. Kalau kita nggak dihapus, ntar jadinya gini. Nah, jadinya ada copy, atau enggak kalau nggak copy pun jadinya ntar kayak begini nih. Nah, jadinya begitu. Tapi yang kita baca tuh kan satu doang gitu buat input. Jadi harus kita unlink dulu buat bisa di-read. Nah, ketika udah di-unlink, udah dihapus data di database-nya, baru kita ambil eksternalnya. Eksternal, extension kok eksternal. Extension itu ini nih, .xlsx atau si file Excel-nya gitulah kurang lebih. Kita ambil dengan cara ini, file itu yang tadi kita data padi, di get file extension, kita ambil extensionnya, dapat tuh kan .xlsx. Nah, itulah. Terus kita kasih nama nih data, buat ini data barunya itu namanya dengan data padi gitu. Data padi tuh intinya dia tuh kayak, kan tadi ini file Excelnya kita ambil di sini, kita mau nyimpen di sini nih file Excelnya, dikasih namanya apa gitu, dikasih namanya data padi lagi, cuman isi extensionnya di akhir dikasihnya nih gitu, data padi extension gitu. Lalu ketika sudah dimasukin ke variabel data fn, baru di move ke folder exp gitu, dengan cara filenya ini di move ke sini dengan value-nya itu ini gitu, kurang lebih. Cukup ini ya, PHP spreadsheet cukup rumit, cuma ya gitulah cara kerjanya. Kemudian di sini itu cara ngebacanya ketika udah ini kan filenya udah dapet nih. Jadi ini saya ini aja ya, mengambil file gitu kurang lebih sampai sini, and mengambil file. Nah, jadi itu mengambil file, mereplace file, ini baru membaca filenya, membaca file. Nah, di sini dia nge-read si Google spreadsheetnya dengan nama sheet 1 itu. Jika kita buka, ini dia, ini sheet 1 nih. Ketika dia cuman ngebaca sheet 1, terus worksheetnya itu kita bikin variable worksheet dengan nama kita bikin variable worksheet dengan isinya itu dia nge-read si data padi ini itu, folder exp data padi.xlx yang otomatis sudah dapat di sini gitu. Ketika udah berhasil, ini udah dapat isinya, baru kita ubah isi datanya si worksheet ini menjadi array dengan cara kita buat variabel baru lagi namanya data Excel,
isinya itu adalah worksheet, get active sheet, terus ganti nilainya ke array gitu kurang lebih. Jadi get active sheet ini tuh ambil yang pas dibuka nih, sheet yang aktif tuh yang mana gitu kan, yang aktif yang sheet 1 yang udah dijelasin tadi di sini nih, load sheet only. Nah dia ngubahnya menjadi array. Ketika udah ngubah jadi array nih otomatis ini contohnya kita gini deh, $data Excel biar lebih jelas lagi. Ini input Excel nih, langsung kita coba aja ya. Kita refresh dulu, choose file, ini kita paste dulu kesini, data tadi 3 upload. Nah dia ubah jadi array nih. Nih ini dia isinya didapetin semuanya gitu ya, dari si tuh. Jadi semua itu tuh dimasukin ke dalam array isi ini dah. 4, 18, 10, 37 gitu. Kemudian kita komen lagi ketika datanya udah dapet. Nah kita data ini tuh kita mau ambil yang nilai X sama nilainya aja, yang ini gak akan kita ambil, yang ini sama yang nolnya gak akan kita ambil. Otomatis caranya kita kasih for each karena perulangan biar sampai bawah nilainya dapat terus ada data Excel yang udah di atas tadi sebagai D, masukin nilainya ke dalam data gitu. Nah dalam perulangan ini ada if lagi, ketika D nya sama dengan 0 maka dia gak usah dimasukin. Kenapa ada ini tuh buat ngelabuin si namanya nih. Ketika 0 D nya 0 set 0 deh kan, nah otomatis 0 nya itu akan diambil. Nah gitu kurang lebih. Ketika D nya 0 maka dia akan continue, gak akan diisi. Nah ketika kita bikin variabel X sama Y itu buat ngambil nilai X sama Y dengan data 1 dan 2. Data 1 dan 2 itu apa? Data 1 dan 2 itu ini 1 dan 2 gitu kurang lebih. Jadi yang 0 ini begini. Nah 0 ini tuh gak diisi, gak akan kita masukkan ke database gitu kurang lebih. Ketika nilai X sama Y udah dapet, karena ini datanya banyak, jadi kita nge-save ke database pun dalam perulangannya gitu. Jadi itu kita panggil lagi input model, save nilai X sama nilai Y gitu. Beres for each, datanya udah masuk, kita tampilin session plus data, pesan berhasil ditambahkan. Lalu return redirect ke menu Excel ke sini. Yang dimana ini buat the function view, buat nampilin front end doang, ini buat function prosesnya gitu kurang lebih. Udah kita save lagi dari folder refresh. Nah, sip. Kurang lebih begitu saja dari saya. Ini udah berapa menit? 43 menit, panjang juga ya. Mohon maaf masih banyak kekurangan sebenarnya di saya ini ya, cuma karena waktunya terbatas juga. Sekian presentasi dari saya, maaf bila